Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syirahirunisa dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana pertemuan ketiga yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Rajayani Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Rendi Ridayandi SHMH. Tindak pidana atau strafbar feit atau delik. Istilah tindak pidana lebih banyak dipergunakan dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Karena alasannya, yang pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana. Pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, atau yang biasa disebut dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur subjektif atau yang ada dalam diri pelaku. Yang kesatu, kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau culpa. Yang ketiga, niat atau foreman. Yang keempat, maksud atau ugmerk. Yang kelima, dengan rencana terlebih dahulu atau made for bidech red. Yang keenam, perasaan takut atau fresh. Unsur objektif atau yang ada di luar diri pelaku. Yang kesatu, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Dan yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Contohnya pasal 362 tentang pencurian, pasal 338 pembunuhan biasa, dan pasal 340 pembunuhan berencana. Pengertian yang luas terdiri dari bagian delik atau Bestandelon van het delik. Yang kesatu, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik. Elementen van delik. Yang kesatu, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. Terhadap akibat yang timbul, hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana.
Yang pertama hanya manusia untuk tindak pidana umum. Yang kedua manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.